Ada orang ngitungin amal, dia punya buku catatan sendiri. Sholat taraweh, pahalanya sekian. Ngasih takjil, pahalanya sekian. Apa maknanya? Allah mengatakan amal ibadah puasa untukku. Loh, kita jadi mikir. Sholat emangnya bukan untuk Allah? Apa maknanya? Puasa itu untukku. Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, guru saya mengatakan, maksud daripada puasa untukku, malaikat tidak mampu mencatat pahalanya. Malaikat bisa catat pahala sholat. Oh, sholat di Banjarwijaya nih. Pahala puasa terhijab malaikat. Gak bisa nyatat. Saking besarnya pahala puasa Allah kasih. Gak masuk akal. Nahan lapar cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nahan lapar aja itu. Gak nyakitin orang, gak gibah, zikir, baca Quran. Terus kita dibilang sama Allah, aku yang akan gaji kamu, aku yang akan bayar kamu, aku yang akan penuhi semua permintaanmu. Prinsip orang masuk ke bulan Ramadan harusnya begitu. Bisa jatuh kepada kesyirikan, syirik kepada amal. Namanya syirik apa, Bib? Syirkul asbab, karena syirik ini ada 6 dan terlalu panjang kalau mau kita bahas. Jadi tawasul, tabarruk adalah salah satu cara di dalam berdoa. Fa idza udhifat ilaihi ta'ala kana maknaha, kalau sholawat itu dinisbatkan kepada Allah artinya ziyadatul in'ami, tambahan kenikmatan, al-makrun bi ta'zim wa tabjil, sembari disertai dibarengi dengan pengagungan. Waqad warada an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada satu riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna sholata minallahi rahmah wa minal abdi du'a wa minal malaika istighfar. Sholawat dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari Allah adalah rahmat, dari malaikat adalah istighfar, dan dari kita doa. Orang Kristen bilang, kamu mendoakan keselamatan bagi nabimu. Apakah artinya nabimu tidak selamat? Apakah artinya nabimu belum selamat? Kadang-kadang ada yang iseng nanya begitu. Sampaikan, saya mendoakan keselamatan kepada nabi adalah untuk kepentingan saya sendiri. Karena sama ketika kita mendoakan seorang raja, semoga raja selalu sehat walafiat panjang umur. Apakah artinya rajanya lagi sakit, mesti rajanya besok mati? Kan enggak. Semua itu adalah pujian supaya raja itu kenal dengan kita. Kalau raja itu kenal dengan kita, kita bisa diberikan berbagai macam pemberian oleh raja itu. Tidak ada manusia yang bisa memberi antum sesuatu yang lebih besar dari Rasulullah. Siapa yang bisa memberi antum dari kalangan manusia sesuatu yang lebih hebat dari pemberian Rasul? Nggak ada. Rasul wasilah antum baca Al-Quran. Kebayang nggak triliunan umat Islam yang membaca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya ngalir ke Rasul. Antum sujud, pahala sujud antum mengalir ke Rasul. Nggak tertandingi Rasul itu. Dan Rasul kasih antum apa? Syafa'atul uzma. Nabi Adam nggak bisa. Saya pernah bikin salah, nggak bisa. Nabi Nuh, saya pernah bikin salah, nggak bisa. Nabi Musa, saya juga pernah bikin salah, nggak bisa. Nabi Isa, kamu harus pergi kepada orang yang dosa masa lalu dan masa datangnya diampuni. Siapa? Rasul. Rasul sujud di hadapan Allah, memberi syafaat sampai 3 kali. Nama-nama ahli neraka dari ahli syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dicoret. Kalau kita cinta sama Rasul, sholawat. Sholawat itu larinya ke kita. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah. Ya Rasulullah. Dialog di dalam sholat itu membatalkan kecuali dialog dengan Nabi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Selamat sejahtera atasmu. Loh, kita ngomong ke siapa? Orang mati. Masih hidup. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menganggap Nabi kami mati. Dalilnya banyak. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Kita jangan sampai merasa jauh dari Rasul. Apa antum berpikir Rasul ada di Madinah terus antum merasa jauh dari beliau? Orang yang jauh dari Rasul adalah orang yang meskipun tinggal di Madinah, meskipun sholat di Masjid Nabawi, batinnya tidak mencintai Rasul, batinnya tidak terikat dengan Rasul, batinnya tidak mau bersolawat kepada Rasul. Biar kata orang Banten, biar kata orang Tangerang, orang Banjarwijaya yang mungkin belum pernah ziarah ke Nabawi, belum pernah menginjak kakinya debu Madinah, kalau batinnya terikat dengan Rasul, dekat dia dengan Nabi Muhammad. Assalam at-tahiyatul laiqah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam itu adalah ucapan yang pantas untuk Nabi. Ucapan selamat yang pantas untuk Nabi. Sarmada daiman, berkesinambungan abadi. An-Nabi, yang dimaksud dengan Nabi ay al-ma'hudu indal itlaq. Yang dimaksud an-Nabi alif lam di sini, alif lam lil ahdi, artinya yang dimaksud di sini wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lahu ta'rifan 'am wa khas, ada definisi umum dan khusus. Boleh enggak Bib mengucapkan alaihis salam atau alaihas salam kepada selain Rasul? Di dalam Sahihul Bukhari, di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan apa? Fatimah alaihas salam. Fatimah alaihas salam. Jadi mengucapkan alaihis salam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Siti Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu bukan ajaran Syiah. Apalagi si Beh, si Ceh, si Deh. Ini ajarannya Aswaja. Siti Fatimah Al-Batul alaihas salam wa radhiyallahu ta'ala anha. Bukhari. Jadi jangan dikit-dikit ini Syiah. Ada karakter orang Syiah itu. Antum tanya sama dia. Gimana pendapatmu tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Gimana pendapatmu tentang Sayyidina Utsman? Ya, mereka itu khalifah tapi bukan imam. Ah tuh, halus nggak? Halus. Mereka itu khalifah tapi bukan imam. Halus. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ranah definisi tidak pernah membedakan al-khilafah wal imamah. Tidak pernah membedakan namanya khalifah dan imam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah membedakan antara khilafah dengan imamah. Di mana letak perbedaannya? Sa'duddin At-Taftazani, Imam At-Taftazani dalam Syarah Aqaid Nasafiyah Al-Imam An-Nasafi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan khilafah ini adalah kepemimpinan, menggantikan kepemimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib seluruhnya untuk taat. Makanya Nabi mengatakan al-khilafatu ba'di salasuna sanah. Kekhalifahan setelahku itu 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan. Persis Sayyidina Hasan turun 30 tahun. Jadi jangan korupsi ngitungnya.
Jangan korupsi. Hitung Sayyidina Hasan, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Syiah enggak. Orang Syiah prinsipnya lain. Imamah itu harus dari ahlu bait Nabi dan bukan masalah politik. Imamah itu masalah akidah. Wah, repot. Dan mereka mengatakan hadzal ikhtilaf jauhari. Ini ikhtilafnya inti. Walaysa fi ba'dhi syurut, dan bukan di sebagian syarat. Inti, ini khilafnya inti. Nah, mereka sendiri mengatakan begitu. Apalagi kalau sudah sampai tingkatan Sayyidina Abu Bakar nggak bener itu, Abu Bakar nggak bener, Umar nggak bener, Utsman nggak bener itu. Ah, itu hati-hati. Ya. Jadi kita ngomong alaihissalam, jangan langsung mau dituding Syiah ini Habib G Syiah. Enggak, ana si G Asegaf. Bukan Syiah. Jadi ngomong alaihissalam kepada keluarga Rasul itu ada di dalam kitab-kitab hadis termasuk Sahihul Bukhari, ya. Baik.